Perkenalkan, kami dari kelompok kelas 03. Kami akan mensimulasikan ISP32 menggunakan Walkway. Perkenalkan, nama saya Divan Nugoro. Nama saya Sabta Di Prabowo. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu Walkway. Walkway adalah sebuah platform digital yang berfungsi untuk mensimulasikan microcontroller dari Arduino Uno atau ESP32. Walkway dapat memudahkan dalam mensimulasikan proyek dari microcontroller atau IoT. Dengan menggunakan Walkway, kita dapat mensimulasikan proyek kita tanpa khawatir untuk adanya kegagalan dari perangkat kita, karena ketika kita simulasikan, ketika ada kegagalan tidak langsung ke perangkat fisik, sehingga perangkat fisik dapat diaktifkan atau digunakan ketika program atau proyek yang kita buat sudah benar-benar berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya mengenai ISP32 akan dijelaskan oleh kawan saya. Untuk kali ini kita berdua akan membuatkan proyek tentang suhu dan kelembapan menggunakan ESP32 dan DHT, sensor DHT22. Nah, untuk penggunaan sensor DHT22, sensor tersebut adalah untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara akurat. Komponen ini sangat populer pada mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengerjakan proyek tentang Arduino dan ESP32. Rentang suhunya yaitu antara minus 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius, dan kelembapannya yaitu rentang 0% hingga 99,9%. Akurasinya yaitu kurang lebih 22%, sehingga itu sinyal output yang digunakan yaitu digital, lebih mudah dibaca, diprogram. Untuk tegangannya ya, sensor DHT22 itu menggunakan VCC 3,3 volt dan datanya digital. Untuk alat selanjutnya teman saya akan yang menjelaskan. Untuk alat yang kita gunakan yang tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya, yaitu sensor DHT22. Yang kedua adalah microcontroller ESP32. Ini adalah salah satu microcontroller terbaru yang banyak digunakan oleh para penggiat IoT. Kenapa ESP32 banyak digunakan? Yaitu ESP32 dinilai lebih andal daripada Arduino Uno, dan ESP32 dapat terkoneksi dengan Wi-Fi. Selain itu, ESP32 dapat digunakan dengan pin yang lebih banyak dari Arduino Uno, dan juga untuk kemudahan atau fitur-fitur lainnya jauh lebih banyak ESP32 daripada Arduino Uno. Untuk selanjutnya kita jelaskan mengenai program yang akan kita gunakan dalam simulasi menggunakan aplikasi atau website dari Walkway ini. Silakan Mas Sabto. Dalam program kali ini kita akan mendeteksi suhu dan kelembapan. Yaitu pertama kita harus aktifkan blinknya dulu. Yaitu kita dengan masuk ke website Blink, ya kan? Setelah masuk ke website Blink kita login, dan login itu kita membuat dashboard untuk project kita, yaitu project IoT DHT22. Setelah itu kita memasukkan programnya. Jangan lupa kita untuk mengetahui dia terhubung dengan Blink, kita juga harus mendapatkan template ID-nya, template namanya, sama token Blinknya sendiri untuk mengkoneksi antara program dengan monitoring di Blinknya. Nah, untuk programnya
teman saya akan yang menjelaskan. Oke, untuk programnya sudah kita tampilkan di layar, bisa di copy atau diketik sendiri secara manual. Untuk cara kerja program ini yaitu kita mengoneksikan ESP32 di Walkway dan disambungkan ke DHT22, yaitu VCC ke sumber 5 volt, grounding ke grounding, dan untuk pin SDA kita hubungkan ke pin 15. Untuk pinnya yaitu di pin di program, ketika di ESP kita konekkan ke pin 15, di program juga harus kita tuliskan di pin 15. Untuk simulasinya kita dapat mengklik tombol start, lalu kita klik sensornya. Nah, di sini kita bisa merubah temperatur dan humidity adalah kelembapan untuk memonitoring ESP ini atau program yang kita buat. Nah, ketika kita merubah temperatur dan kelembapan di aplikasi Walkway, maka ketika kita membuka Blink, maka di dashboard Blink maka akan terhubung dan berubah sesuai dengan suhu dan kelembapan yang kita rubah di aplikasi Walkway. Kira-kira seperti itu cara kerjanya secara singkat. Nah, untuk selanjutnya di Unpam akan penerimaan mahasiswa baru. Nah, bagi rekan-rekan yang saudara atau keluarganya yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang S2 atau S1 di Unpam telah membuka PMB, yaitu penerimaan mahasiswa baru. Untuk brosurnya kita sudah lampirkan di video ini, bisa dicek di Instagram atau di web PMB dari Unpam. Unpam memiliki beberapa kampus, yaitu kampus 1, kampus 2, dan kampus 3, dan juga kampus 4. Untuk detailnya bisa dicek di PMB Unpam atau di Unpam, website Unpam di Instagram atau di websitenya langsung. Ini sudah kita lampirkan. Cukup sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.